Oke, di kesempatan video kali ini Gamon Movie akan membahas alur cerita film anime yang berjudul Otome Game Sekai. Seperti video sebelumnya, film anime ini masih bersifat ongoing nih. Jadi film ini mengisahkan seorang pria yang bekerja kantoran terjebak dalam game kencan setelah ia terjatuh dari tangga rumahnya. Lah, kok bisa? Jadi anime ini bergenre fantasi yang dimana si MC-nya hidup kembali setelah kematiannya. Tapi dia hidup di sebuah dunia game kencan yang dimana pria tidak lebih dari hewan ternak dan hanya digunakan sebagai batu pijakan oleh wanita. Akankah dia bisa melewati kehidupannya di dunia game yang dominan kepada wanita? Oke, sebelum lanjut ke inti filmnya, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar saya semangat untuk bercerita tentang film-film anime lainnya. Arigatou gozaimasu. Oke. Film dimulai ketika seorang pria dipaksa untuk menamatkan game simulasi kencan oleh adiknya. Di hari liburnya, pria itu harus bisa menamatkan game simulasi kencan tersebut. Sementara itu, adiknya yang menyuruhnya tamatin gamenya malah liburan ke luar negeri. Di dalam game simulasi kencan tersebut, wanita lebih unggul daripada pria, yang dimana wanita boleh memiliki lebih dari 10 pacar sekaligus. Berbeda dengan pria yang harus setia dan tidak boleh memiliki 10 wanita ataupun lebih. Ya, namanya juga game wanita, ya pasti wanita yang lebih unggul di dalamnya. Namun game simulasi kencan ini berbeda dengan kencan-kencan lainnya, yang dimana kencan itu selalu dibarengi dengan keromantisan. Namun di dalam game kencan ini malah ada perang-perangannya. Si pria ini harus top up berkali-kali untuk membeli satu item yang sangat berguna untuk menamatkan game tersebut. Berhari-hari dirinya memainkan game ini, akhirnya tamat juga. Dirinya merasa lapar dan ingin pergi ke supermarket untuk membeli makanan. Karena efek tidak tidur dan memainkan game itu hingga tamat membuatnya berjalan sampai sempoyongan. Karena sempoyongan, dia nyoledat dan terjatuh dari tangga rumahnya. Pria itu malah turu alias mati disebabkan nyoledat di sebuah tangga. Saat membuka matanya, dirinya telah menjadi anak kecil dan berada di sebuah tempat yang asing baginya. Tiba-tiba ada seorang pria yang ternyata itu adalah ayahnya bersama ibunya. Dirinya bernama Leon dan menjadi keluarga Barport. Ayahnya marah kepadanya karena dirinya telah melarikan diri. Di sini ada nenek tua yang dimana itu adalah ibu tirinya bernama Jola. Jola adalah seorang wanita kaya yang membantu kehidupan keluarga Balport. Akan tetapi dirinya membenci Leon karena dia adalah anak tirinya. Leon mengeluh kepada saudaranya karena hanya mereka berdua yang tinggal di gudang. Saudaranya menyuruh Leon untuk belajar lebih giat agar bisa menikahi wanita di akademi nanti. Mendengar kata akademi, sedikit demi sedikit Leon mengingat tentang game kencan yang pernah dia main. Saudaranya juga mengatakan bahwa tempatnya sekarang wanita lebih kuat dibanding pria. Setelah dengar itu semua, akhirnya Leon ingat kalau dirinya sekarang berada di dunia game simulasi kencan yang pernah ia tamatkan. 10 tahun kemudian, setelah ingatannya kembali, Leon beranjak remaja bersama keluarga Barport. Keluarganya itu tidak muncul di saat game simulasi yang dimainkan olehnya. Dengan kata lain, dirinya adalah karakter sampingan. Leon juga menulis semua informasi yang dia ingat tentang game simulasi di sebuah buku. Dirinya terus berlatih agar bersiap-siap untuk menghadapi masalah di depannya. Tak lama kemudian dirinya malah dijodohkan oleh ibu tirinya dengan wanita berumur 50 tahun yang telah berpengalaman menikah hingga 7 kali. Ditambah lagi semua suaminya gugur dalam perang semua. Dari harta memang oke, tapi dari fisik badannya gembrot. Ternyata akal bulus ibu tirinya adalah supaya Leon menikah dengan wanita itu, kemudian dirinya berperang terus turu. Leon bersikeras untuk menolak perjodohannya karena dirinya ingin bersekolah di akademi dan mendapatkan pasangannya di sana. Karena masuk akademi membutuhkan uang banyak, ibu tirinya tidak ingin dirinya membuang-buang uang hanya untuk anak tirinya saja. Leon berpikir kalau ibu tirinya menginginkan dirinya gugur di medan perang.
Jika dirinya tidak berjuang dalam kondisinya, Leon tidak akan mendapatkan masa depan yang cerah. Leon yang punya pengetahuan tentang game simulasi itu, dirinya akan berjuang dengan top up dan membeli item yang bernama Luxion. Leon berkata kepada ibu tirinya kalau dirinya akan memiliki banyak uang untuk masuk akademi. Singkat cerita, Leon memiliki satu permintaan kepada ayahnya untuk memberinya perahu terbang untuk pergi ke suatu tempat. Pada akhirnya Leon akan mendatangi suatu tempat yang dimana tempat itu adalah keberadaan Luxion. Namun di tengah perjalanan dia bertemu dengan Carp Queen. Dirinya menembaknya dan membuat Carp Queen menjadi sebuah koin. Leon menemukan jalan transporter yang ternyata tebakannya itu benar. Dirinya tersedot terombang-ambing hingga perahunya hancur berkeping-keping. Saat dia tersadar, dirinya terus melangkah untuk menemui dan memiliki Luxion. Dengan senjata dan peluru sihirnya, Leon terus berjalan untuk melanjutkan perjalanannya dengan pengetahuan dari game kencan yang pernah ia tamatkan. Leon menembakkan peluru sihirnya kepada robot penjaga tempat itu. Leon semakin yakin kalau dirinya berada dalam dunia game dan dirinya bereinkarnasi. Dia menemukan mayat karyawan yang telah menjadi tengkorak dan meminjam sebuah identitas untuk masuk ke dalam ruangan itu. Leon bertemu dengan robot yang ingin membasminya. Leon berusaha keras menghindari serangan robot tersebut, karena Leon tahu dirinya tidak akan bisa melawannya. Di saat Leon tertangkap dan akan dibasmi, robot tersebut berkata kalau dirinya akan membasmi generasi baru manusia seperti Leon. Karena itulah adalah prioritas robot tersebut. Leon yang kesal mendengar omongannya menggunakan pedangnya sebagai senjata yang menyerang di bagian penglihatannya. Leon akhirnya mengaktifkan kapal tersebut dan aksesnya diterima karena ada hal menarik di dalam diri Leon, yang dimana dirinya masih memiliki ciri khusus manusia kuno. Kapal itu meminta nama kepada Leon. Karena di dalam game kencannya dia bernama Luxion, Leon pun memberikan namanya itu kepadanya. Luxion. Leon semakin yakin kalau dunianya itu sekarang adalah dunia game dengan bukti keberadaan Luxion. Akan tetapi dengan lukanya yang sangat parah membuatnya jatuh pingsan. Luxion yang sudah menjadi milik Leon akhirnya menolongnya. Di sisi lain, ibu tiri Leon mengira kalau Leon telah turu dan meninggoy. Karena selama 3 bulan dirinya tidak mengirimi kabar. Orang tua kandungnya sangat sedih. Tetapi di saat mereka mendengar suara pesawat di luar, kesedihan mereka berubah menjadi kebahagiaan. Beda dengan ibu tirinya yang sangat tidak terima Leon kembali. Apalagi Leon kembali sambil membawa pesawat dan harta yang banyak. Pada akhirnya Leon menolak perjodohan tersebut dan bersekolah di akademi sesuai dengan rencananya. Hari-hari berlalu dan Leon sangat merasa senang karena Leon melihat ekspresi ibu tirinya yang kesal kepadanya. Selain itu, Leon juga bisa memiliki tanah sendiri di lahan kosong. Luxion memberi usul kepada Leon untuk membuat objek wisata di tempatnya itu. Luxion telah mempersiapkan beberapa bagian dan dalam beberapa bulan pasti tempatnya akan terlihat bagus. Saat Leon diberitahu ayahnya kalau dirinya akan diberi gelar baron, ayahnya menyuruh Leon untuk mencari jodoh yang berstatus tinggi, contohnya seperti ibu tirinya. Leon yang berencana mencari jodoh yang biasa saja langsung kaget dan tak mau seperti itu. Di hari sekolahnya, dirinya membayangkan sekolahnya ternyata mirip di dalam game. Selama 3 tahun dirinya akan bersekolah, dia harus mencari jodoh dan mempelajari etika para bangsawan, tugas-tugas petualangan, dan juga sihir. Di sekitar Leon, para laki-laki selalu diperintahkan oleh kaum wanita, namun tidak untuk para laki-laki dambaan. Di sini ada gadis antagonis tunangan dari salah satu pria dambaan. Tapi dia harus bersaing dengan tokoh protagonis. Leon melihat Marie menampar lelaki dambaan para wanita yang dimana dia adalah seorang pangeran. Dan pangeran itu heran bahwa Marie berbeda dengan wanita lain. Leon selalu memikirkan kejadian tadi soal dialog yang Marie omongkan. Tiba-tiba Luxion memuji dirinya karena dirinya giat belajar. Leon yang tidak belajar memberitahu Luxion kalau dirinya sedang mempersiapkan jamuan teh. Keesokan harinya Leon curhat kepada sahabatnya. Leon ngomong apa ada wanita
wanita yang setara dengan mereka. Tapi karena tidak ada, mereka menjawab tidak. Pangeran di akademi itu ditanyakan oleh tunangannya yang bernama Angelica soal jamuan teh yang akan pangeran itu adakan. Tiba-tiba Marie datang karena panggilan dari pangeran itu. Marie diundang oleh pangeran tersebut untuk datang ke acara jamuannya. Kelihatannya pangeran itu menyukai Marie. Sampai-sampai pangeran tersebut memaksanya untuk datang. Jam pelajaran dimulai, yang dimana pelajaran itu membahas tentang jamuan teh. Leon yang merasa bosan itu diperhatikan oleh gurunya. Gurunya menyuruh Leon untuk memperhatikan pelajarannya. Karena jamuan teh itu penting untuk mengundang gadis, akhirnya Leon disuruh ke depan untuk dijelaskan kepadanya berapa pentingnya pelajaran jamuan teh itu. Setelah paham, Leon akan mengadakan jamuan teh sesempurna mungkin sesuai dengan ajaran gurunya. Ternyata Leon langsung menyiapkan jamuan teh. Luxion ragu apa ada gadis yang mau datang. Leon telah mengundang gadis baron untuk mencicipi jamuannya. Tiba-tiba datang gadis baron, tapi yang tak terduga gadis baron itu membawa beberapa temannya. Setelah menikmati jamuan teh Leon, mereka langsung akan pergi ke jamuan teh pangeran. Bukannya terima kasih, malah mereka menyarankan untuk membeli jamuan yang lebih mahal lagi. Setelah mereka pergi, Leon mendengar suara dari luar. Leon melihat gadis yang dibully oleh tamunya tadi. Ternyata gadis itu adalah tokoh protagonis yang bernama Olivia. Karena kasihan, Leon mengajaknya untuk meminum teh bersamanya. Leon menanyakan kepada dirinya kenapa dirinya selalu dibully. Gadis itu menjelaskan keadaannya kalau dirinya adalah rakyat jelata. Leon yang tahu itu akan membantunya supaya tidak dibully. Leon akan mengenalkan seseorang yang akan bisa membantunya. Ternyata orang yang dimaksud Leon adalah kakaknya sendiri, anak dari ibu tirinya. Kakaknya itu mengusulkan kepada Olivia agar meminta bantuan kepada gadis yang berstatus penting. Kakaknya itu menyuruh Olivia untuk membeli kudapan terenak yang ada di toko beken. Olivia kaget karena harganya pasti sangat mahal. Pada akhirnya Olivia pinjam uang kepada Leon. Ternyata gadis yang dimaksud adalah Angelica. Angelica bisa membiarkan Olivia duduk tenang di pojokan asal dirinya sadar posisi. Angelica sebenarnya tidak berniat untuk mengusirnya. Dan Angelica melihat Olivia sangat baik dibandingkan gadis yang menginginkan pangerannya. Singkat cerita, pelajaran bertahan hidup dimulai. Ternyata teman Leon bolos pelajaran. Leon kesal karena anggotanya malah para lelaki dambaan. Karena Leon tahu dirinya hanya dijadikan tameng daging oleh para lelaki dambaan itu. Angelica marah kepada Marie karena selalu berdekatan dengan tunangannya. Akan tetapi, tunangannya marah kepada Angelica dan membela Marie. Leon bertanya kepada Olivia soal Marie. Olivia menjelaskan kalau Marie adalah putri dari keluarga Piscon yang miskin dan dia adalah sasaran bulian sama seperti dirinya. Pada akhirnya Marie diajak pergi dan pergi meninggalkan Angelica. Leon berpikir bahwa wanita lebih unggul daripada laki-laki, akan tetapi para laki-laki dambaan mereka menjadi pengecualian masalah itu. Guru akademi menyuruh mereka untuk bertahan karena pasti akan ada monster. Olivia menemukan berlian yang seharga dengan hutangnya kepada Leon. Leon berpikir kalau kedekatan mereka akan gawat. Karena Leon tahu Olivia si tokoh protagonis ditakdirkan untuk para pangeran. Tiba-tiba di hadapannya ada monster dan Leon bertarung untuk menguji pedang buatan Luxion. Setelah Leon merasa kewalahan, para pangeran datang untuk membasmi monster tersebut. Marie memulihkan luka pangeran itu sampai membuat pangeran itu kaget. Angelica langsung mendorong Marie. Ternyata pangeran lebih memilih menggandeng Marie dan meninggalkan tunangannya. Olivia juga yang memiliki sihir pemulihan langsung memulihkan Leon yang terluka. Leon merasa heran kenapa jalan ceritanya agak sedikit melenceng, yang dimana saingan dari tokoh antagonis adalah protagonis. Tapi yang terjadi sekarang adalah Marie yang menjadi saingan Angelica si antagonis. Terlihat ada beberapa orang membakar sebuah tas. Singkatnya, pangeran menginterogasi tunangannya sendiri karena berpikiran kalau Angelica lah yang membakarnya. Angelica yang tidak merasa membakar tasnya sangat kaget.
Pada akhirnya Pangeran Julius itu menyuruh tunangannya sendiri untuk menjauh dari Marie dan dirinya. Di sisi lain, Leon dan sahabatnya berkeluh kesah lagi tentang mencari jodoh mereka. Dan ternyata gadis yang tersisa cuman gadis yang bersifat buruk. Leon juga selalu diacuhkan walaupun telah mengundang mereka ke jamuan tehnya. Sahabatnya Leon berkata kalau Pangeran Julius sedang gaduh dengan Angelica. Leon yang tahu itu kaget karena Evan Julius marah kepada Angelica itu masih lama. Dan katanya Marie juga dijadikan bahan bulian. Mendengar hal itu, Leon langsung menanyakan kepada Olivia tentang perkataan sahabatnya tadi. Olivia menjawabnya dengan penuh rasa cemburu apakah Leon juga menyukai gadis seperti Marie. Leon itu sangat benci kepada Marie. Dan akhirnya Olivia ngomong seadanya kalau Marie benci kepada Olivia. Tidak lama dari itu Leon mendengar suara di sekitar tempatnya. Dan ternyata saat dilihat Maria sedang cip-aukan dengan pangeran yang bernama Brad. Maria sangat senang karena kemarahan Julius membuat dirinya tidak dibully lagi. Tiba-tiba Julius dan Jilka menanyakan kepada Maria kenapa dirinya tidak punya pelayan pribadi. Maria menjawabnya kalau dirinya tidak mampu membayar seorang pelayan. Karena alasan sepele itu akhirnya Jilka dan Julius akan membayarkannya untuknya. Lucky. Di sisi lain, Angelica yang diberi info kalau Marie selalu dikawal oleh Julius bersikap biasa saja. Akan tetapi setelah orang yang memberi infonya keluar, dirinya merasa kesal kepada Marie. Leon diperingati oleh kakak dirinya bernama Jenna. Jenna berkata jika dirinya disukai di akademi, maka hidupnya akan aman. Begitupun sebaliknya. Leon akhirnya meminta Luxion untuk mencari informasi terkait Angelica dan Marie. Ternyata Marie juga sama seperti Leon yang dimana mereka berdua adalah reinkarnasi. Hari berganti. Di saat pesta berlangsung, Leon dan sahabatnya berencana untuk menemukan jodohnya di acara pesta tersebut. Singkatnya, mereka semua ditolak oleh semua gadis yang mereka pilih. Leon yang sedang berbaring kecapean diberitahu oleh Olivia kalau Angelica dan para pangeran sedang gaduh. Angelica berusaha memberitahu Julius kalau Marie bukan wanita baik-baik. Tapi semua pangeran malah membela Marie. Angelica langsung menentang Marie untuk duel bersamanya. Leon yang mengetahui Evan ini akan terjadi, menebak kalau Julius akan menggantikan Marie dan melawan Angelica. Ternyata benar saja, Julius akan menggantikan Marie untuk duel dengan Angelica. Ditambah lagi, pangeran lainnya juga akan ikut duel demi Marie. Karena semuanya akan mewakili Marie, Angelica melirik semua bawahannya untuk mewakili dirinya. Tapi sangat disayangkan semuanya tidak bersedia untuk mewakilinya. Leon tahu jika Angelica kalah, maka nasibnya akan langsung tamat. Angelica akan menikah dengan tuan tanah yang berkepribadian buruk dan menjalani hidup yang malang. Pada akhirnya, Leon langsung maju untuk mewakili Angelica. Dia beralasan kepada sahabatnya dia melakukan itu karena dirinya benci kepada semua pangeran yang sombong itu. Leon yang telah mengetahui Maria juga sama seperti dirinya telah mengetahui rencananya. Leon langsung mengajak 5 pangeran itu berduel 1 lawan 1 dengan 5 pertandingan. Duel yang akan mereka lakukan adalah duel dengan memakai baju zirah. Dengan taruhan, jika Marie menang, Angelica tidak akan mengusik Julius lagi. Sebenarnya yang seharusnya ngomong itu adalah Olivia sebagai tokoh protagonis, tapi malah digantikan oleh Marie. Semuanya meremehkan Leon dan akan membuatnya menyesal karena telah mewakili Angelica untuk berduel. Saat di kamar, Marie sangat kesal kepada Leon yang telah merusak rencananya. Leon yang tahu itu demi masa depan sahabatnya, jadi dirinya bersikap biasa saja. Angelica menemui Leon untuk mengurungkan niatnya berduel dengan pangeran. Karena hal itu terlanjur, dirinya akan terus melanjutkan perduelan tersebut. Keesokan harinya, Leon dan para pangeran siap berduel. Ternyata perduelan mereka dijadikan taruhan juga oleh semua murid akademi. Tentu orang yang mendukung Leon kalah jauh oleh pendukung pangeran. Ternyata orang yang mendukungnya hanya 2 orang, di mana mereka adalah sahabatnya sendiri. Angelica menanyakan jirahnya kepada Leon.
Dan tidak lama, Jirahnya datang tanpa mengucap salam. Pertandingan pertama adalah melawan Brad. Dia adalah pangeran terlemah di antara pangeran lainnya. Leon yang sudah tahu analisis Jirahnya bersikap biasa saja. Mereka adu omong sebelum adu jotos. Namun saat Leon mengeluarkan senjatanya, malah sebuah sekop yang keluar. Luxion pun berkata ternyata dulu Jirah arogan dipakai untuk menggali lubang oleh Leon dan lupa mengganti senjatanya lagi. Tapi Leon berpikir dengan menggunakan skop juga masih bisa untuk bertarung. Semuanya terkejut karena Leon bisa menghindari serangan secepat itu dengan Jirah rongsoknya. Dan pada akhirnya Brad telah kalah dengan mudah. Marie kelihatan sangat kesal dan semua orang sangat kecewa karena telah bertaruh uang untuk sang pangeran. Pertandingan selanjutnya adalah melawan Greg, si Jirah merah yang amat sombong. Luxion menganalisis dan Jirah Greg sudah di-upgrade sebagian, tapi Leon yang tahu ya bersikap biasa saja. Leon menahan serangannya menggunakan skopnya yang ternyata sangat kuat. Semua anggota tubuh Jirahnya Greg yang di-upgrade dilepaskan oleh arogan dan pada akhirnya dia kalah. Namun dia tidak terima dan malah menyerang tidak menggunakan Jirah. Ternyata serangannya itu tidak terasa dan malah dianggap nyamuk oleh Leon. Ronde ketiga dimulai dan melawan Chris. Chris adalah ahli pedang dan terus melatih ketangkasan bermain pedangnya. Leon mundur menjauh dan memerintahkan Luxion untuk meluncurkan drone. Karena dengan drone itu, dirinya tidak bertarung jarak dekat. Karena Chris juga kalah, semua orang sangat cemas karena mereka bertaruh uang banyak untuk pangeran. Saat arogan beristirahat dan dijaga oleh Angelica dan Olivia, datang kakaknya Leon memberitahu mereka berdua kalau Leon sedang demam. Angelica dan Olivia langsung bergegas dan menemui Leon karena mereka berdua khawatir. Leon biasa saja dan masih sehat-sehat saja. Namun saat Leon berjalan sendiri, Luxion memberitahu kalau arogan telah ditanami bom. Orang yang melakukannya adalah lawan berikutnya, yaitu Jilka, dan menyuruh Jenna, kakaknya Leon. Leon berpikir kalau Jenna melakukan itu karena dia takut kalau Leon telah menantang pangeran. Karena dia sudah melewatinya di dalam game simulasi, Leon punya solusi terbaik. Pada akhirnya pertandingan ronde 4 dilanjut melawan Jilka. Jilka yang tidak ada pilihan lain mengaktifkan bom di punggungnya Leon. Tapi ternyata bom itu tidak mempan dan malah membuat Jilka terkejut karena Leon telah berada di belakangnya. Jilka berkata kalau Leon melukai pangeran, maka keluarganya terancam dan menanggung akibatnya. Maka dari itulah Jenna melakukannya karena takut keluarganya terancam. Karena Jilka mengancam, Leon akan memberitahu Julius kalau dirinya telah mengancam dan bawa-bawa keluarga. Jilka yang tahu kalau dirinya tidak ada bukti, berkata kepadanya kalau Julius tidak akan percaya. Akan tetapi Luxion yang punya rekamannya membuat Jilka kaget. Marie kebingungan siapa orang itu sebenarnya. Tapi Julius berkata dirinya jangan khawatir karena dia akan melawan Leon dan meraih kemenangan. Maria ingat perkataan pangeran sebelumnya yang sama dengan dirinya. Tapi ujung-ujungnya kalah juga. Maria ingat kalau di dalam game simulasi keempat pangeran itu sangat lemah. Maka dari itu Maria memaksa kakaknya menamatkan game tersebut. Wah, bisa disimpulkan di sini ternyata Marie adalah adiknya Leon yang sama-sama bereinkarnasi di dunia game simulasi itu. Oke, lanjut. Julius menghormati Leon karena telah berjuang hingga bertemu di pertandingan dengannya. Leon bertanya satu pertanyaan kepada Julius tentang Olivia. Ternyata Julius tidak begitu mengenal Olivia. Padahal di dalam game Julius itu memperjuangkan Olivia. Karena telah mendapatkan jawabannya, maka pertandingan pun dimulai. Demi Marie, Julius akan bertarung sekuat tenaga melawan Leon dan akan mengalahkannya.
Leon bertanya tentang arti cinta sesungguhnya dan memberitahu Julius kalau Angelica benar-benar mencintainya. Tapi Julius masih berpikiran kalau Marie adalah gadis yang mengerti perasaannya. Julius berkata kepada Leon kalau dirinya sombong dan merendahkan 4 rekannya di pertandingan sebelumnya. Julius berkata kalau sebenarnya dia tidak ingin terlahir dari kerajaan. Mendengar itu semua, Leon beradu nasib dengannya, yang dimana Leon sangat dikucilkan oleh keluarganya dan jamuan tehnya dihancurkan oleh gadis yang pernah Leon undang. Dengan kemarahannya masing-masing, mereka berdua bertarung dengan serius. Angelica menangis karena melihat Julius begitu serius untuk mempertahankan Marie. Melihat Angelica menangis, Olivia langsung mengatakan kalau Angelica sangat mencintainya. Angelica rela sakit hati karena ada Marie di sisinya. Marie mendengar Olivia sangat kesal karena hanya gara-gara karakter sampingan yang kuat di pihak Olivia. Marie berkata kalau Olivia di dunia itu sudah tidak ada tempat baginya. Ya jelas tidak ada tempat dong, kan peran Olivia sebagai gadis protagonis dan diperjuangkan pangeran itu diambil alih olehnya. Jadi Marie melakukan itu karena dirinya ingin hidup enak bersama pangeran. Namun karena ada karakter sampingan, impiannya itu jadi terhambat. Akan tetapi pangeran yang sudah mencintai Marie begitu dalam menyuruh Angelica tidak berharap lagi kepadanya dan tidak lagi mendekatinya. Sebelum melanjutkan pertandingan, Leon memperingati Julius jika dirinya menjauhi Angelica dan menantang keluarganya, dirinya akan kehilangan semuanya, dari tahta hingga gelar. Tetapi Julius yang tidak mencintai Angelica tetap memilih Marie dan melawan Leon meskipun gelar dan tahtanya akan lenyap seketika. Pada akhirnya Leon mengalahkannya tanpa melukai dirinya dan hanya menghancurkan jirahnya. Semuanya tidak terima karena mereka telah mempertaruhkan banyak uang. Ya mau gimana lagi, Leonlah yang memenangkan pertandingan duel tersebut. Setelah pertarungan tadi membuat Julius sakit, kemudian dirinya dijenguk oleh Angelica. Angelica sangat khawatir dengan keadaannya. Tapi Julius tidak menginginkannya di situ dan langsung menyuruhnya pergi. Di sisi lain, Leon diinterogasi oleh keluarga Redgrave yang dimana itu adalah ayahnya Angelica. Jadi di sini Leon akan dipertimbangkan oleh ayahnya Angelica soal masalah yang ia sebabkan. Leon bermohon untuk nyawa dia dan keluarganya untuk dibebaskan dari masalah tanggung jawab yang dia sebabkan. Leon juga akan dikeluarkan dari akademi. Karena Leon telah bertarung demi putrinya, ayahnya Angelica akan berusaha sedikit untuk meringankan bebannya. Leon akan menyerahkan gelar kesatrianya dan juga menolak gelar baron yang pernah ditawarkan. Ayahnya Angelica meminta kepada Leon untuk mengajak Angelica pergi ke sebuah desa untuk berlibur, yang dimana Angelica pasti sangat merasa terpukul. Singkatnya, karena permintaan sang ayahanda Angelica tercinta, Leon langsung mengajaknya bersama Olivia. Tapi di sisi lain, Jola menampar ayahnya Leon karena anaknya itu membuat geger ibu kota. Tidak lama dari itu, Angelica datang dan membuat Jola bertanya kepada dirinya anak siapa. Saat Angelica jawab kalau dirinya anak keluarga Redgrave, Jola langsung senang dan mengizinkannya tinggal di situ dan kemudian Jola pergi. Angelica dan Olivia sangat terkejut melihat keindahan desa. Hingga Angelica mencium sesuatu dan ternyata itu adalah hal dari kebanggaan Leon. Ternyata bau itu adalah bau pemandian air panas dan mereka berendam di situ. Leon yang melihat kecantikan mereka berdua terbawa suasana bahagia. Angelica masih dendam kepada Marie dan akan berbalas dendam. Tapi Olivia melarangnya balas dendam karena itu tidak baik. Pada akhirnya Leon mendukung Angelica untuk balas dendam. Tapi balas dendam kali ini sangat baik ditiru untuk kita semua juga loh. Yang dimana balas dendam yang Leon maksud adalah membuat diri kita menjadi lebih bahagia setelah kehilangan seseorang dan benci kepada seseorang. Mendengar hal itu, Olivia yang tadinya menolak Angelica balas dendam malah mendukungnya sekarang. Di sisi lain, Marie terkejut karena semua pangerannya akan kehilangan gelar dan hak waris. Mereka semua akan melindungi Marie dan mencari item yang pernah hilang. Tapi ekspresi Marie sangat tertekan karena mereka adalah anak sugih pengangguran. Yang dimana rencana Angelica adalah hidup bahagia bersama mereka dengan harta dan tahta yang melimpah. Tapi semuanya malah berbeda dengan rencananya. Di sisi lain, keluarga Leon dibebaskan dari tanggung jawab oleh orang tua Julius.
Ditambah lagi dirinya diberi gelar kesatria oleh kerajaan tersebut. Pada akhirnya Leon dinobatkan sebagai kesatria dan batal keluar akademi karena diakui oleh kerajaan. Orang-orang yang benci Leon heran kenapa dirinya masih ada di akademi itu. Tapi tak lama Luxion datang dan memberitahu soal kelima pangeran tersebut. Katanya kelima pangeran itu masih bersama Marie dan terus berlatih agar bisa mengalahkan Leon. Mereka mencari uang sendiri karena tidak lagi dapat bantuan dari orang tuanya. Meskipun begitu, kelima pangeran itu sangat senang terkecuali Marie. Tak lama kemudian Olivia dan Angelica datang untuk mengajak Leon ke sebuah toko krep yang enak. Padahal dalam hati Leon dia dikelilingi oleh dua gadis cantik dan baik. Tapi karena takdir dirinya tidak bisa memiliki mereka seutuhnya. Beberapa hari kemudian acara festival di sekolahnya akan segera dimulai. Mereka bersiap-siap untuk membuat kafe di akademi itu untuk mengikuti acara festival sekolah pertamanya. Olivia memakai pakaian pelayan kafe yang ternyata dirinya sangat cantik. Ternyata Angelica juga memakai pakaian yang sama. Mereka saling mendukung dan Leon yang tidak bisa memiliki mereka berdua hanya bisa menghayal. Sahabatnya Leon juga heran kepada dua gadis yang sangat baik, yang dimana berbeda dengan semua gadis yang ada di akademi. Tiba-tiba Jane datang dan membuat sahabatnya berpikir itulah wanita akademi yang sebenarnya. Jane meminta bantuan kepada Leon untuk membantunya mendapatkan lelaki. Tapi ternyata lelaki yang dimaksud adalah lelaki sahabatnya sendiri. Dengan itu Leon tidak bisa membantunya. Olivia berkata itu tidak baik dan Jane langsung memarahinya. Leon yang kesal tidak ingin membantunya dan menyuruh Jane tidak memarahi Olivia. Karena jika dia memarahinya, maka dia akan berurusan dengan Angelica. Tiba-tiba kedua sahabatnya berkata kalau di sebelahnya ada kafe milik sang pangeran. Semuanya kaget karena itu adalah balas dendam yang kejam. Pangeran itu malah membuka kafe tepat di sebelah kafe milik Leon. Mereka memperlihatkan dalaman kafenya dan ternyata itu semua adalah ide dari Marie. Marie datang dengan so cantik belaga seperti Tuan Putri, tapi Leon malah mengejeknya. Marie tidak sabar untuk esok hari yang dimana festival sekolah akan dimulai. Olivia mempromosikan kafe milik Leon dan tanggapan orang-orang sangat tidak mengenakan hati. Hingga datang seorang gadis yang bernama Carla dari keluarga Wayne. Dirinya ingin sekali bertemu dengan Leon dan meminta bantuan kepada Olivia untuk mengenalkannya. Pada malam hari, ada seorang ratu ibu dari Julius ingin datang ke festival untuk menemui Leon. Keesokan harinya, semuanya disemangati oleh Leon untuk bekerja. Angelica diberitahu guru untuk segera datang ke pusat karena panitia telah memanggilnya. Saat Angelica datang ke pusat, ternyata seorang ratu bernama Milen meminta Angelica untuk mengantarkannya bertemu dengan Leon. Milen sebenarnya sudah berusia 30 tahunan dan sudah tante-tante, tapi dia masih terlihat fresh dan juga cantik. Di sisi lain, Olivia dan Leon melihat kafe Julius sangat ramai hingga pelanggannya semua antri. Tapi tiba-tiba ada seorang gadis dari keluarga Conte Opre, keluarga Ripal dari keluarga Red Grape, ingin meminum teh di tempat kafe Leon. Tapi di saat Milen tidak sabar bertemu dengan Leon, dia malah melihat pemandangan yang sangat tidak enak dilihat. Leon dihina oleh gadis sombong dan merendahkannya. Angelica yang lihat itu langsung membantu Leon. Tapi keluarga Red Grape dan keluarga Opre adalah rival, jadi derajat mereka sama. Milen menyuruh gadis sombong itu untuk berhenti. Akan tetapi karena dia tidak tahu kalau Milen adalah sang ratu, dia berani menjawabnya dengan nada kasar dan mengejeknya. Mendengar ejekan gadis sombong itu kepada sang ratu, akhirnya Leon lepas kendali karena ada alasan untuk membuat alasan setelahnya nanti. Setelah menghabisi semuanya, dia mengenalkan Ratu Milen kepada semuanya. Dan akhirnya gadis sombong itu kaget. Milen berkata dirinya sedang menyamar dan menyuruh Leon berhenti memukuli pelanggannya. Tapi meskipun Leon membunuhnya, dirinya tidak peduli dan malah melanjutkan aksinya. Leon dinasehati oleh gurunya yang dulu mengajarinya membuat jamuan teh. Tapi ternyata guru itu akan menyiapkan teh untuknya. Tapi tidak lama Milen berkata kalau dirinya marah padanya. Di saat Leon meminta maaf, Milen malah salting. Ternyata Milen datang untuk protes kepada Leon karena telah berduel dengan putranya.
Di samping itu, Milen meminta bantuan kepada Leon agar dirinya mendapatkan kenangan bersekolah. Leon saat bermain gamenya, dia mengatakan kepada ratu itu untuk pergi dan sekolah sendiri. Tapi sekarang pikiran Leon berbeda, yang dimana dirinya akan mengajak Ratu Milen itu menikah. Leon menggombali Ratu Milen hingga datang Julius mengetok kepalanya dan tidak ingin punya bapak seumuran. Leon disuruh menjauhi ibunya tapi menolaknya. Julius menyuruh ibunya untuk tidak dekat-dekat dengan Leon. Tapi di waktu bersamaan, Maria sangat ketakutan melihat ibunya itu. Julius berkata kepada ibunya kalau Leon itu mata duitan. Mendengar hal itu, Julius disekakmat oleh ibunya yang dimana Maria lah yang mata duitan. Milen menyuruh Julius untuk mempertemukan dirinya dengan Maria. Maria yang ketakutan berpikir jika dia bertemu dengan ibunya maka dirinya akan dipenggal. Di sisi lain, datang Carla ke kafenya Leon. Carla langsung to the point kalau dirinya meminta bantuan kepada Leon untuk menolong keluarganya, yaitu keluarga Wayne. Nah, film dilanjut ketika Luxion menanyakan kesiapan Leon untuk membantu Carla. Ternyata bukan karena hadiah Leon ikut, tapi juga karena Olivia menjadi perantaranya. Jika Leon menolaknya, maka Olivia akan kehilangan muka. Semua rekan Leon merasa sedih karena mereka telah rugi bandar. Bukannya untung, tapi KP milik mereka hancur. Leon mengatakan mereka akan mendapatkan keuntungan setelah menjalani kerugian. Ternyata hari itu ada balapan motor dan bisa menjadi ladang penghasilan untuk Leon. Benar saja, Leon malah ikut berjudi dan menebak siapa saja yang menang. Berkat dari Luxion yang bisa mengetahui siapa yang menang, akhirnya Leon mendapatkan banyak sekali uang. Ketika Leon memilih Jilka untuk mempertaruhkan uangnya, Jilka malah diserang peserta lain. Tapi karena sebelumnya yang menebak itu Luxion, meskipun Jilka dicurangi, dia tetap menang dan masuk final. Leon yang lihat itu juga sangat merasa senang. Serangan tadi membuat Jilka terluka parah dan tidak bisa melanjutkan balapannya lagi. Marie menangis karena dia memikirkan uangnya. Karena Jilka tidak bisa ikut ke final dan memenangkan pertandingannya. Di saat semuanya sibuk memikirkan siapa yang menjadi pengganti dan mewakili kelas 1 untuk balapan, datang Clarice, mantan tunangannya Jilka dulu. Ternyata yang melakukan serangan tadi adalah pengikut Clarice sendiri, yang dimana dia dendam kepada Jilka karena dia meninggalkannya pas lagi sayang-sayangnya. Jilka akan meminta maaf kepadanya asalkan dia tidak berani menyentuh Marie. Mendengar hal itu, Clarice langsung menatap Marie dan Marie meminta maaf sambil ketakutan. Ketakutannya itu mengingatkan Leon kepada adiknya yang sama sifatnya seperti Marie. Kemudian Marie yang tidak mau rugi meminta Leon untuk ikut balapan menggantikan Jilka. Jika Leon menolaknya, dia akan membuat Angelica akan kehilangan semua pengikutnya karena tidak ada perwakilan untuknya. Leon yang takut dipenggal keluarga Angelica, akhirnya Leon menyetujuinya dan akan ikut balapan final menggantikan Jilka. Jilka mengandalkan Leon dan akan membalas budi karena Leon telah menggantikannya. Sebelum pertandingan dimulai, Luxion telah memodifikasi kendaraannya. Kemudian datang pengikut Clarice bernama Kak Dan. Dia adalah anak kelas 3 dan akan menghancurkan Leon. Tapi Leon berkata kalau mereka berdua punya kesamaan, yaitu membenci lelaki tampan. Kak Dan benci kepada Jilka karena telah mencampakkan Clarice. Padahal dulu Jilka telah dibantu banyak oleh Clarice. Singkatnya, balapan pun dimulai. Leon terus dikepung dan diganggu oleh pengikut Clarice. Semuanya sangat senang melihat Leon seperti itu. Bahkan komentatornya juga senang jika Leon kalah. Di sisi lain, orang-orang sangat benci kepada Leon dan menginginkannya kalah. Tapi tidak lama Stephanie datang kembali menemui Angelica dan Olivia. Stephanie sangat kesal kepada Angelica karena dia telah dimarahi oleh keluarganya. Stephanie ingin memukul Angelica, tapi Olivia langsung menahannya dengan cara memeluk Angelica. Perkataan kotor dari Stephanie keluar lagi untuk menyakiti perasaan Olivia. Stephanie mengatakan kalau dulu Angelica pernah mengatakan kalau rakyat jelata bukan manusia. Mendengar perkataan Sabrina, akhirnya Olivia lari menjauhi Angelica. Angelica yang merasa bersalah sekaligus kesal kepada Sabrina langsung berduel dengannya.
Leon memperlahan kecepatannya dan langsung diejek oleh semua peserta dan penonton. Karena Leon tahu penontonnya ingin dia kalah, Leon langsung semangat untuk menang dan membuat semuanya rugi karena telah berjudi dan tidak memilih dia untuk dijadikan gacon. Leon langsung melesat dengan kecepatan tinggi dan terus menyusul semua peserta yang ada. Pada akhirnya, Leon lah yang memenangkan pertandingan tersebut. Luxion langsung memberitahu Leon kalau kendaraannya telah rusak karena kelebihan batasnya. Leon terjatuh dan berteriak tidak ingin mati. Pada akhirnya, Leon diselamatkan oleh Kak Dan. Leon langsung menagih balas budi Jilka. Karena sudah janji, Jilka siap diperintahkan apa saja oleh Leon. Ternyata Leon hanya meminta dia meminta maaf atas perbuatannya kepada Clarice. Jilka jujur kalau dia meninggalkannya karena Jilka telah mencintai wanita lain yaitu Marie. Clarice yang dengar itu langsung menamparnya. けれどマリエさんを愛してしまう。こんな男とは関わらない。 Singkatnya, Clarice dan Kak Dan berterima kasih kepada Leon karena dia telah mempertemukan Jilka dan Clarice. Clarice memberitahu Leon kalau hubungan Angelica dan Olivia sedang tidak baik-baik saja. Mendengar hal itu, Leon langsung menemui Olivia dan membuatnya tenang. Pada akhirnya Olivia akan menemui Angelica dan berbicara dengannya sekali lagi. もう一度だけアンジェと Di saat Olivia akan menemui Angelica, dia didatangi oleh Carla. Carla memintanya untuk ikut dengan Leon saat membantu keluarganya. Tidak lama dari itu, Stephanie datang lagi untuk mempengaruhi Olivia. Dia berkata kalau Olivia tidak setara dengan Leon dan Angelica, yang dimana Leon adalah kesatria dan Angelica adalah putri duke, sedangkan Olivia hanyalah rakyat jelata. Stephanie ngomong kalau Leon itu hanya ingin menikmati tubuhnya saja, makanya Leon bersikap baik kepada Olivia. Di sisi lain, Leon sedang berbincang dengan Luxion kalau dia akan pergi ke tempat keluarga Wayne berada. Leon juga berkata kalau di bajak udara itu ada item penting untuk tokoh protagonis. Karena untuk membangkitkan kekuatan tokoh protagonis yaitu Olivia sebagai Santa, dia butuh 3 item. Yang pertama adalah gelang suci yang bersembunyi di dungeon ibu kota. Yang kedua adalah kalung suci yang dimiliki bajak udara yaitu targetnya Leon kali ini. Dan yang terakhir adalah tongkat suci yang dijaga kuil kerajaan. Leon tahu di balik permintaan Carla ada Stephanie. Ternyata bajak udara adalah rekan dari mereka berdua. Leon sangat membenci Stephanie karena dia mengusik Olivia. Stephanie iri kepada Olivia karena secara perlahan rakyat jelata mulai diakui orang-orang. Maka dari itu, Stephanie dan Carla meminta Olivia untuk ikut membasmi bajak udara. Luxion memberitahu Leon kalau sebenarnya masalah ini adalah Olivia yang harus menyelesaikannya. Tapi dengan keadaannya seperti itu, Leon akan menggantikannya untuk menyelesaikan masalahnya. Luxion berkata jika dia melakukan itu, Olivia akan bisa tertarik kepadanya. Leon yang tidak percaya karena dia hanya karakter sampingan atau mob menghiraukan omongan Luxion. マスターは気づいてないようですね。 Singkatnya, kapal bernama Partner adalah buatan Luxion. Luxion mengatakan bajak udara tidak bisa menandinginya. Leon melihat Olivia yang gagal berbaikan dengan Angelica. Tapi Carla tiba-tiba mengatakan 2 pangeran akan ikut juga dalam membasmi bajak udara. Olivia masih teringat kepada Angelica. Di sisi lain, Olivia yang akan memberikan barang sebagai tanda maaf melihat sebuah tulisan. Tiba-tiba Stephanie datang kembali menemui Angelica. Dia memberitahu Angelica kalau Olivia pergi untuk membasmi bajak udara. Angelica langsung mencekik Stephanie yang ternyata dia bekerja sama dengan bajak udara. Karena mengetahui itu, Angelica langsung cemas dan akan pergi. Di sisi lain, Julius ingin ikut membasmi bajak udara. Tapi ibunya tidak mengizinkannya karena dia lebih percaya Leon. Sementara di sisi lain, Leon dan 2 pangeran itu bermain judi. Tapi ternyata Leon selalu menang melawan mereka. Leon curang karena kartunya itu sebenarnya bisa berubah-ubah. Tidak lama dari itu, Luxion langsung memberitahu Leon kalau musuhnya akan segera tiba. Leon menyuruh mereka bersiap-siap, tapi malah mereka tidak mengerti persiapan apa yang harus mereka lakukan. Karena 2 pangeran itu bodoh, akhirnya Leon akan melawan musuh sendirian. Pemimpin bajak udara itu mengatakan kepada bawahannya untuk tidak menyerang wanita berambut biru, yang dimana itu adalah Carla, rekan bajak udara. Pemimpin bajak udara itu meremehkan armor milik Leon dan berpikir lawannya itu sangatlah mudah.
Kemampuan Leon membuat pemimpin itu kaget dan Leon sendiri menghabiskan semuanya. Pada akhirnya pemimpin itu langsung mengibarkan bendera putih sebagai tanda mereka menyerah. Luxion mengatakan dirinya bisa saja membunuh semuanya dengan sekejap. Tapi karena Leon tidak ingin membunuh, maka perlu sedikit waktu tambahan untuk melumpuhkan lawannya. Di sisi lain, Carla yang tahu bajak udara sebagian kalah, ingin menelpon keluarganya karena dia belum mengabarinya. Singkatnya, semuanya ditahan oleh keluarga Wayne karena pasukan Wayne pikir mereka adalah penyusup. Ternyata pemimpin Wayne kenal kepada Pangeran Brad dan menanyakan kenapa mereka datang ke situ. Brad dan yang lain datang untuk membantu keluarga Wayne untuk membasmi bajak udara karena kata Carla, Wayne sedang diserang. Carla langsung menuduh semua itu salah Olivia. Leon langsung membela Olivia karena memang Olivia tidak salah. Ayahnya Carla menanyakan siapa Leon itu. Pada akhirnya Brad menjelaskan siapa Leon kepadanya. Pada akhirnya ayahnya Carla yang tahu Leon adalah pemilik gelar Baron meminta maaf kepada Leon. Setelah Carla tidak bisa berkutik lagi, Carla mengatakan semuanya. Leon malah belum saja mendapatkan salah satu item suci untuk Olivia. Karena sebagian bajak udara masih ada, Leon akan memburunya. Sebelum ke situ, Luxion memberi saran kepada Leon untuk menyelesaikan masalahnya dengan Olivia. Pada akhirnya Leon menemui Olivia. Tapi saat disentuh, Olivia langsung menanyakan kenapa Leon membantunya selama ini. Karena tidak mungkin tidak ada alasan Leon membantu dirinya. Olivia ingin berteman dengan mereka berdua. Tapi Olivia mikir kalau dirinya hanya dijadikan peliharaan oleh Leon dan Angelica. Olivia menegaskan Leon kalau dirinya bukan peliharaan, tapi manusia. Singkat cerita, Leon berkata kalau itu adalah ulahnya sendiri yang menghambat perkembangan mental Olivia. Karena kesal, Leon langsung memukul Luxion. いい女子ですから。もう一発殴りたいけど。 Tak lama dari itu datang Brad untuk berlatih pedang karena ingin mengimbangi Leon. Namun Leon berkata dia itu keahliannya di sihir bukanlah pedang. Brad tak peduli dan ingin terus berlatih pedang. Brad sangat mencintai Marie dan tidak ingin disaingi oleh keempat pangeran lainnya. Leon berkata kalau Marie itu jelek dan bodinya juga tepos. Brad yang dengar itu kesal dan katanya dia menyukai sifatnya bukan fisiknya. Di tengah pertikaian mereka, Luxion menyuruh robot lain membawakan pedang kayu dan memaksa mereka bertarung memakai pedang kayu tersebut. Ayo, baka na no? Sumama tatami kakeru! Pada akhirnya, Brad kalah beradu pedang dengan Leon. Brad pergi sambil ngedumel kalau dia akan menyainginya suatu saat nanti. Di sisi lain, Marie dan pelayannya dikejar-kejar monster Danji karena mereka berniat ingin mengambil salah satu item milik Santana. Keesokan harinya, Jilka dan Julius briefing untuk keluar dari istananya dan menyusul Brad dan Greg. Karena keluar sangat sulit bagi mereka, akhirnya mereka memiliki ide. Ibu mereka membaca suratnya yang dimana di dalamnya itu permintaan pembelian jubah untuk hiburan. Tapi karena ibunya tahu permintaan mereka ditolak. Di pagi hari, Leon dan dua pangeran membicarakan regu bajak udara lainnya. Tak lama kemudian, Luxion memberitahu Leon kalau bajak udara lain akan segera datang. Dua pangeran itu ingin ikut bertarung dengan jirah perampok itu. Awalnya Leon menolaknya, namun karena dua pangeran itu memohon, akhirnya Leon mengizinkannya dan akan mengecek jirah yang masih layak pakai untuk mereka. Di sisi lain, Olivia yang merasa bersalah telah mengatakan kata-kata yang tidak enak didengar oleh Leon merasa sedih. Olivia begitu karena dia telah mulai mencintai Leon. Karena di luar sedang berperang, Olivia melihat Leon. Leon terkena serangan dan membuat Olivia khawatir. Karena itu dia akan keluar kapal. Olivia dihadang oleh dua robot penjaga. Namun karena di balik tubuh Olivia adalah Santana, dengan berteriak saja robot itu langsung mati rasa. Bos perampok itu melihat Olivia. Namun saat Olivia akan diculik, datang Brad dengan armor yang dia pakai. Ternyata dua pangeran itu melindungi Olivia hingga bertarung mati-matian. Luxion mendeteksi bos perampok ada di kapal partner dan Olivia dalam bahaya.
Karena terkejut, Leon langsung bergegas pergi ke tempat yang Luxion beritahu. Di tengah perjalanan, Luxion mengatakan bahwa keputusan Leon telah membiarkan dua pangeran itu bertarung sangat tepat, yang dimana mereka berdua bertarung melindungi Olivia. Karena Leon adalah karakter sampingan, dia sangat senang melihat itu. Emang yang seharusnya dijaga oleh kelima pangeran adalah Olivia, bukan Marie. Yang dimana Olivia adalah pemeran protagonis, namun diambil alih oleh si Marie. Leon yang ingat dengan perannya menyuruh Luxion mengaktifkan pedang yang ketiga dan akan mengalahkan bos bajak udara. Dengan sekali serangan, Leon berhasil melumpuhkannya dan menemukan satu item yang Leon cari-cari. Mitsketa. Koi yo. Olivia memulihkan luka Brad hingga Brad bingung kenapa dia bisa memiliki sihir pemulihan sama seperti Marie. Leon berkata kalau mereka berdua cocok sampai Olivia terdiam. Leon langsung membawa Brad dengan Greg. Olivia heran kenapa Leon mengatakan hal seperti itu. Olivia ingin dipanggil nama oleh Leon dengan sebutan Livia, karena sebutan Livia dikhususkan untuk orang yang Olivia sayang. Leon bertanya kepada Luxion soal bukti Stephanie yang telah bekerja sama dengan bajak udara. Luxion yang telah mendapatkan buktinya membuat Leon lega. Leon berpikir saatnya dia kembali dengan perannya sebagai karakter sampingan. Kemudian Luxion mengatakan kapal Red Grab mendekati kapalnya. Ternyata itu adalah suruhan dari Angelica. Brad dan Greg diberitahu kalau mereka sudah diaju banding oleh Leon untuk mempertimbangkan status mereka kembali sebagai hak warisnya. Pada malam hari, Stephanie diburu oleh keluarga Red Grab dan akan dapat hukuman yang setimpal. Leon akan menjauh dari Livia dan Angelica. Dan di sisi lain, Livia dan Angelica masih memikirkan hubungan mereka bertiga. Brad dan Greg ingin berbalas budi dengan menemui Ratu. Dan pada akhirnya Leon dipromosikan menjadi peringkat 5. Tapi Leon tidak ingin itu. Dan Leon mendapatkan surat dari Clarice. Ternyata Leon diberikan hadiah motor terbang untuknya. Leon melihat motornya dan ternyata sangat bagus dan lebih canggih dari motor yang pernah Leon kendarai saat berlomba. Motor itu diberi nama Squid, yang artinya pedang. Meskipun Leon telah dipromosikan, gadis-gadis di sekolahnya masih saja membenci dirinya. Dua sahabatnya memberitahunya kalau nanti ada Dharma Wisata. Karena dengar kata itu, Leon ingat kalau di dalam game ada event Dharma Wisata. Setiap murid memilih tempat yang berbeda. Leon akan memilih tempat Pulau Apung Selatan karena di situ ada item yang Leon inginkan. Dua sahabatnya itu berkata kalau ke situ ada Livia dan juga Angelica. Maka mereka menyuruh Leon untuk meminta maaf kepada mereka berdua. Ternyata dalam satu kapal ada Chris dan ada Olivia. Leon menunggu Chris mendekati Olivia, tapi ternyata tidak. Dengan ketidakpeduliannya, akhirnya Leon menjauh. Di sisi lain, ada dua gadis berkhianat dan tidak ingin menjadi warga Red Grab lagi. Mereka berdua melemparkan gulungan misterius untuk mengundang musuh. Olivia pergi ke tempat kuil dan malah bertemu dengan Leon. Tidak lama dari itu, Angelica juga datang ke tempat yang sama. Pada akhirnya mereka saling meminta doa masing-masing. Anak kecil itu memberikan 3 buah jimat untuk mereka bertiga. Tapi Leon malah menghayal untuk memiliki itu semua. Setelah melihat Leon, Livia dan Angelica akan merelakannya untuk Leon. Namun karena Leon tidak ingin membuat mereka kecewa, akhirnya dia membagi jimat itu masing-masing. Leon mendapatkan jimat perang dan lainnya mendapatkan jimat keselamatan.
Pada akhirnya mereka akan berangkat ke Pulau Apung Selatan. Leon diberitahu Luxion kalau Marie yang ingin merebut peran Lipia telah datang ke sebuah tempat gelang suci berada. Tapi tidak berhasil. Tidak lama datang Chris yang telah mendengar cerita dari Brad kalau Leon ahli pedang. Tiba-tiba alarm berbunyi dan datang gerombolan monster dari Kerajaan Panos. Kerajaan Panos adalah kerajaan yang memisahkan diri dari kemerdekaan Kerajaan Halfrod. Mereka datang karena sebelumnya mereka membaca sebuah gulungan peperangan yang telah dibuang oleh dua gadis dulu. ゲーム終盤に出てくる敵なのだが Ternyata orang yang mengendalikan monster itu adalah Putri Heltrude. Leon kaget melihat kapal induk monster yang begitu besar. Putri Heltrude mendeklarasikan perang kepada Kerajaan Halfrod dan memberi mereka waktu 1 jam untuk memilih antara berperang atau menyerah. Raja Geralt akan menahan orang yang berstatus tinggi. Leon sangat kebingungan karena event itu seharusnya di tahun ketiga. Tiba-tiba Angelica menghadap Raja Geralt menawarkan dirinya agar dia ditahan dan meminta Raja Geralt membiarkan yang lainnya. Leon ingin menyelamatkan Angelica namun ditahan oleh murid lainnya. Geralt si kumis membuli Leon dan menyuruh yang lainnya memukulinya. Angelica telah dibohongi karena mereka akan terus menyerang semua orang yang ada di kapal. Di sisi lain, Leon dan Lipia sangat tak berdaya karena tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba datang Chris untuk meminta bantuan Leon agar ingin menyelamatkan semua orang. Leon yang mendengarnya langsung menolaknya. Saat Chris akan pergi, Leon berkata kalau dia tidak akan menyelamatkan semuanya, tapi Leon ingin semuanya berperang dengannya melawan Kerajaan Panos. Singkatnya, Chris meminta kepada semuanya untuk ikut maju berperang melawan musuhnya. Tapi karena Chris telah dicabut hak warisnya, semua orang menolaknya mentah-mentah. Pada akhirnya Leon turun tangan dengan menggunakan senapan yang dia bawa. Leon berkata kepada mereka kalau semuanya adalah bangsawan palsu yang dimana mereka hanya numpang nama di atas leluhur mereka. Ada satu wanita yang tidak terima dianggap bangsawan palsu, yang dimana dia adalah Putri Khorne. は偽物だなんて無礼なの。違ってなお黙りなさい。我が Leon terus menegaskan kepada mereka jika semuanya adalah bangsawan palsu. Jika mereka benar-benar mewarisi darah para bangsawan sejati, mereka akan ikut dengannya untuk melawan musuhnya. Karena telah mendengar kata-kata Leon yang menyentuh hati, akhirnya semuanya akan ikut berperang dan membantu Leon. Chris menyerahkan semuanya kepada Leon dan telah menemukan orang yang telah berkhianat. Ternyata orang itu adalah pengikutnya Angelica. Leon ingin mencabut kumis Raja Panos karena telah menendang mukanya tadi. Lipia langsung meminta kepada Leon untuk menyelamatkan Angelica. Karena telah 1 jam, akhirnya peperangan akan segera dimulai. Dan Putri Heltrude menggunakan kekuatannya dengan sulingnya yang dimana semua monsternya akan mengikuti semua perintahnya ketika mendengarkan sulingnya itu. Di sisi lain, Chris dan lainnya akan melindungi kapal yang mereka tumpangi. Semua bekerja sama untuk menggunakan sihir yang mereka bisa. Karena melihat kekuatan Leon yang sangat kejam, Putri Heltrude meniupkan sulingnya lagi lebih kejam. Angelica heran kenapa dia tidak kabur dengan kekuatannya itu. Tapi Leon yang berjiwa kesatria akan terus menerobos apapun yang terjadi. Luxion heran kepada semua bangsawan yang ternyata mereka sangat kuat. Leon berkata sebenarnya mereka sangat kuat karena mereka berlatih terus-menerus agar mendapatkan dan menikahi wanita. Lipia memulihkan semua orang yang terluka hingga tiba-tiba mereka tertembak dan Maria mengarah ke arah mereka. Saat Mariam itu ditembakkan, Lipia langsung mengeluarkan sihirnya dan mampu melindungi semua bagian awak kapal. Semuanya terkejut
dan Lipia mengandalkan Leon untuk situasi itu. 言ってくださいリオンさん。 Di sisi lain, Leon memanfaatkan kesempatan itu karena tidak akan khawatir lagi kepada semua bangsawan. Leon akan menerobos kapal tersebut melalui rute terpendek, yaitu masuk ke dalam mulut induk monster. Gerard si kumis mengatakan kepada Angelica kalau Leon telah dimakan oleh monster awak kapalnya. Tapi tiba-tiba Leon muncul dari bawah dan mengejutkan semuanya. Luxion langsung menghilangkan kumis si Gerard dan membuatnya tak punya kumis lagi. Ternyata senapan itu adalah peluru karet yang hanya membuat raja itu pingsan. Leon membawa Putri Heltrude untuk dijadikan sandraan agar dia tidak diserang oleh pasukan Panos. 本当にありがとう。 Raja Gerard sangat kesal karena dia telah dicukur kumisnya. Di sisi lain, Lipia sangat kelelahan karena telah mengeluarkan kemampuannya. Karena Raja Gerard sangat marah, dirinya langsung melancarkan serangannya meskipun putrinya telah disandra. Putri Heltrude langsung melepaskan sihir sulingnya untuk melepas kendalikan para monster tersebut. していたものを狙ってくる。すぐにこの船に。 Leon pergi untuk mengulur waktu, tapi Angelica yang tak berbuat apa-apa ingin membantu mereka. Hingga pada akhirnya sihir Fire Lance muncul dan Angelica langsung memanfaatkan kekuatannya. リオンの敵をやみつくせ。リビア、何をしている。 Angelica melihat Olivia dan menyuruhnya cepat pergi. Olivia sangat kelelahan, tapi karena dia ingin berguna untuk semuanya, dia rela sampai begitu. Tembakan tersebut membuat Angelica hampir terjatuh. Tapi Angelica yang merasa percuma hidup akan langsung menjatuhkan dirinya. Tapi saat Angelica akan terjatuh, Lipia langsung menahannya. Angelica menyuruhnya untuk melepaskan tangannya. Tapi Lipia ingin berteman dengan Angelica hingga kapanpun. Di saat tembakan kedua, Lipia terjatuh dan Angelica selamat. Untung saja ada Luxion dan Leon yang menyelamatkannya. 相対速度合わせます。慎重に。オリビアさん。 Saat Leon menyebut namanya dengan sebutan Olivia, dia sangat marah karena ingin dipanggil nama oleh Leon dengan sebutan Lipia. Padahal Leon merekomendasikan semua pangeran, tapi Lipia menolak semuanya dan hanya ingin bersama Leon. 私はリビアだ。リオンさんがブラッド。ナルシスト。 グレッグ。ああ。リビア。 Raja Gerard tidak ingin reputasinya hancur yang kalah oleh bocah seperti Leon. Hingga dia menyuruh senjata terakhirnya, yaitu Kesatria Hitam Pandel Dono. Semuanya sangat terkejut karena melihat Kesatria Hitam Dono. Leon meluncurkan drone dan ternyata gerakan Dono sangat cepat. きついか。インパクト。 若いな。慣れない武器に振り回。 Leon diserang di bagian penglihatannya. Semua orang mengira Leon telah kalah, tapi tiba-tiba Leon masih bisa bertarung melawan Dono. Luxion meminta izin untuk menggunakan tubuh aslinya, tapi ditolak oleh Leon karena itu akan membunuh Dono. Meskipun Dono sudah tua, dia rela mempertaruhkan nyawanya demi kerajaan Panos. お前に私が。理解できません。 Saat jarak mereka dekat, Leon keluar dan mendekati Dono. Tapi Dono heran kenapa Arbonnya masih bisa bergerak. Leon memberitahu dirinya kalau arogan setengah dari Luxion. Jadi maka dari itu bisa bergerak dengan sendirinya. Dono menyuruh Leon untuk membunuhnya, tapi Leon tidak ingin membunuhnya. Raja Gerard yang tidak ingin ditulis sejarah yang kehilangan kumisnya dan kalah oleh bocah, dia langsung mengeluarkan senjata terakhirnya untuk menghabisi semuanya. Gerard mengeluarkan suar yang dimana para monster berdatangan dengan jumlah yang lebih banyak. Leon langsung menyuruh Luxion untuk menggunakan tubuh utamanya agar para monster itu semua dilenyapkan. 信じられない。
Dono sangat terkejut dan Leon menyuruh Dono untuk pensiun. どうやら分かっていないらしいな、じいさん。 Raja Gerard meminta ampun kepada Leon. Leon meminta harta milik Gerard dari kapal, armor, dan bongkahan permata. いいよな。 Pada malam hari saat kelelahan, Leon dihadang oleh dua robot penjaga agar Leon tidak masuk kamar. Ternyata di kamarnya itu ada Lipia dan juga Angelica yang tertidur karena lama menunggu Leon. でも Chris berterima kasih kepadanya dan tidak akan menantang adu pedang dengan Leon. Karena Leon telah mengalahkan kesatria hitam Dono, jadi Chris pikir dia tidak akan bisa mengalahkan Leon. Seperti biasa, Leon akan melemparkan penghargaannya kepada Chris. Kakaknya Angelica menanyakan kabar Leon kepada Angelica. Kakaknya itu berkata kenapa semua orang masih benci Leon yang statusnya sudah diangkat berkali-kali. Singkatnya, mereka bertiga kembali akur lagi. Tiba-tiba Luxian keluar dan membuat Lipia bertanya-tanya. 呼び名ができてよかったな、ルークくん。 Di sisi lain, kelima pangeran tersebut telah merancang armor untuk menantang Leon dan menghabiskan uang demi sebuah rongsokan itu. Singkatnya, Leon akan mengalah kali ini untuk pangeran merasa senang. おやすがお前の鎧おかしいぞ。 Tapi saat itu juga, Luxian mengatakan kalau rakitan armor mereka akan meledak. Leon yang tadinya ingin mengalah, malah terpaksa menghancurkan armor milik pangeran dan dialah yang menang lagi. インパクト。お前ら最低だ。俺にこんなこと。 Daripada Greg mati karena ledakan, lebih baik dia menang dan membuat Leon kapok. Singkat cerita, upacara penghargaannya akan segera dimulai. Tiba-tiba Angelica datang dan mengajak Leon pergi ke acaranya. リオン・フォウ・バルト・ファルト、セバーグ家、アークライト家。 Saat acara selesai, Lipia menemui Leon untuk menunggu jawaban soal balasan perasaan cintanya. Karena Leon tidak peduli dengan seberapa keras game simulasi itu, Luxian mengatakan kalau dia tidak jauh beda dengan Marie. Yang dimana dirinya dengan Marie memanfaatkan pengetahuan sebelumnya untuk mendekati orang-orang penting di dalam game itu. Dan inilah akhir dari anime Otome Game Sekai. Bagaimana menurut kalian? Apakah akan ada season keduanya untuk film anime ini? Silahkan komen di kolom komentar ya. Sebelum saya tutup videonya, saya ingin mengingatkan kembali kepada kalian untuk menekan tombol subscribe merah yang ada di bawah video ini. Jika sudah, arigatou gozaimasu. Woka. インパクト。